Oke, selamat malam buat teman-teman yang hadir. Ini adalah webinar pertama di minggu pertama di bulan kedua. Kita sudah memasuki bulan kedua, bulan Februari, tanggal 1. Jadi memang kalau webinar itu saya lakukan selalu di awal bulan itu selalu eh, lebih kepada analisa. Pada minggu kedua, ketiga, keempat, saya cenderung kepada teknisnya. Dan untuk bulan depan mungkin saya sudah masuk kepada analisa intermarket dan fundamental ya, sedikit banyak saya mulai sisip di situ. Oke, hari ini kita berada pada tajuk weekly analysis. Jadi ini adalah analisa mingguan, juga bulanan ya, karena ini kebetulan awal bulan. Oke, buat teman-teman yang belum sempat saksikan webinar sebelumnya, bisa dilihat di kanal YouTube ini. Kalau nggak di kanal YouTube itu, bisa di kanal YouTube saya juga ada. Oke, bersama saya Adi Pangestu, Market Analyst dari Hot Forex Indonesia, analis dari Hot Forex Indonesia. Sebelumnya memberikan pesan kembali buat teman-teman bahwa Forex itu adalah produk yang menggunakan leverage. Oke, jadi perdagangan Forex itu adalah turunan atau derivatif dari finansial yang mengandung tingkat risiko yang tinggi, sehingga sangat arif apabila kita melakukan rencana trading itu, trend plan-nya itu harus memperhatikan, mempertimbangkan tingkat risiko yang sanggup kita terima. Jadi hari ini saya tidak banyak materi yang akan saya sampaikan karena memang fokusnya kepada analisa ya, fokusnya kepada analisa. Jadi kita akan melakukan mapping price dengan alat yang sederhana, mungkin nanti ada tambahan menggunakan indikator juga. Saya langsung ke MetaTrader. Nah, teman-teman sekalian, ini adalah pasangan dari emas terhadap dolar. Jadi saya memulai dari komoditas. Dari komoditas nanti kita masuk ke indeks. Dari indeks nanti masuk ke saham. Dan yang terakhir adalah mata uang. Oke, jadi ini adalah untuk materi analisa intermarket, tetapi saya lebih tekankan di sini secara garis besarnya saja. Pada bulan depan baru kita lebih ke detailnya tentang hubungan pasar yang satu dengan pasar yang lainnya, karena mereka memiliki korelasi hubungan sebab akibat. Oke, ini adalah pasangan dari emas terhadap US dollar. Jadi kita analisa dulu ya. Nah, kita lakukan mapping dulu. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di chartnya masing-masing atau langsung di sini, pada bulan Desember ada harga naik di sini ya. Candle putih ini adalah harga naik. Jadi di sini terjadi permintaan pada bulan Desember terhadap emas. Nah, kalau teman-teman perhatikan ke kiri lagi di candle yang ini adalah candle pada bulan Juli tahun 2020. Candle ini ya, bulan Juli 2020. Nah, kita melihat bahwa ketika harga sudah mencapai puncaknya pada bulan Agustus di candle pin bar ini, harga kemudian melakukan koreksi. Koreksi menyamai harga yang naik pada bulan 7 di sini. Ini bulan 7 ya, bulan Juli. Jadi bulan 7 ini dibuka di sini harganya, dan dia memiliki harga rendah di sini. Jadi saya blok aja ya, supaya lebih jelas.
Ini adalah harga pembukaan bulan Juli dan harga rendah bulan Juli. Oke. Kemudian harga tertinggi itu berada di sini. Kemudian harga bulan 8 dibuka di sini dan dia sesudah coba naik, nggak mampu dan akhirnya dia turun. Nah, dengan demikian teman-teman melihat bahwa sesudah bulan Juli, harga itu hanya bergerak di antara kisaran range dari candle yang ini. Candle besar ini ya. Dia hanya bergerak di antara kisaran range ini. Oke, jadi kalau teman-teman ukur, ini total penurunan dari bulan Agustus sampai dengan bulan November itu sudah terkoreksi sekitar 50% dari pergerakan naik tahun lalu, 2008. Jadi saya ukur seperti ini jatuhnya sudah di 50% ya. Oke, jatuhnya sudah di 50%. Nah, sering kita dapati bahwa harga itu sering koreksi 50%. Yang perlu teman-teman ketahui, saya tidak mengambil istilah teknisnya ya, saya pakai bahasa yang umum dan yang bisa dimengerti. Mengapa harga kalau terjadi koreksi selalu jatuhnya di 50%? Ini biasanya mengadopsi pada kebiasaan manusia. Ya, biasanya ini mengadopsi pada kebiasaan dan tingkah laku manusia. Misalnya kita ada simpanan emas gitu ya biasanya. Kalau kita ada butuh butuh keperluan biasanya kita akan selalu memutuskan ya saya jual separuh dulu deh supaya separuhnya bisa sebagai tahanan, biasanya begitu. Atau biasa kalau kita masih kecil dulu sering kita minta jajanan sama teman kita, kita selalu mengatakan misalnya minta apa lah gitu ya, bagi dong separuh gitu ya. Nah itu eh, terlihat jelas di dalam grafik gitu ya. Terlihat jelas bahwa kebiasaan dan kebiasaan manusia dan sifat manusia itu akan jelas terlihat ketika harga mengalami koreksi maupun harga ketika terjadi breakout. Ini kalau dia membeli emas misalnya, dia tuh punya satu satu rencana sampai di harga berapa dia akan jual. Biasanya begitu. Sama lah, misalnya kita membeli punya aset ya, kita beli aset entah tanah, entah rumah, tetapi itu dimaksudkan untuk investasi. Biasanya kita selalu memiliki angan-angan. Saya beli
Suara saya sudah terhubung dan layarnya sudah kelihatan. Oke, kita lanjut ya. Ada gangguan tadi. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah pergerakan harga pada bulan Januari ya, bulan Januari ini. Bulan Januari sekarang kita sudah memiliki ruang transaksi yang kemungkinan akan terjadi pada bulan Februari 27 hari ke depan. Ini kita memiliki harga transaksi high dan low untuk bulan Februari. Jadi dia bulan Februari akan berkisar di ruang yang sudah kita buat, yaitu antara garis putih ini dan garis bawah. Nah, sekarang kita pindah ke time frame weekly. Karena kita menggunakan mappingan multi time frame. Nah, untuk weekly kita memiliki di sini, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah harga pembukaan weekly. Saya kasih warna yang berbeda, warna kuning. Ini adalah pembukaan minggu pertama bulan Januari. Oke, pembukaan harganya di sini ya. Nah, teman-teman bisa melihat di sini terdapat area zona support di sini. Juga di sini terdapat zona resisten di sini. Candle yang merah ini ya. Candle yang merah, candle yang kecil ini memiliki resistennya di sini. Di sini juga kita lihat ada dukungan supportnya di sini. Nah, dari weekly kita sudah membuat harga opennya, yaitu harga seller ya. Harga seller. Nah, kemudian kalau kita tarik ke atas, ini adalah harga tertinggi dari bulan Januari. Dan dia juga akan berfungsi sebagai resisten di sini. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah area resisten. Nah, di sini juga resisten harga tertinggi. Jadi ini kita sekarang memiliki dua harga resisten, yaitu yang garis kuning pertama, garis kuning kedua. Nah, selanjutnya pada bagian bawah, supportnya yang paling dekat adalah harga terendah dari bulan Januari ini. Ini adalah supportnya ya. Dan support yang kedua berada pada harga pembukaan bulanan yang sudah kita pertama buat di kisaran di sini. Oke. Nah, jadi untuk pekan ini, minggu ini harga akan berkontraksi naik dan turunnya di ruang ini. Jadi apabila harga bergerak dalam minggu ini berhasil melewati support resisten ini yang pertama, maka dia akan mengisi bagian atas. Mengisi sampai di sini. Tergantung dari closing dari harga minggu ini ya. Kalau dia berhasil close berarti akan ke sini. Nah, itu cara mappingnya. Tetapi apabila harga justru turun dari sini, turun ke area ini, dan pada akhirnya dia berhasil melewat, maka dia akan mengisi sampai di sini. Jadi untuk sementara, kita memiliki ruang transaksi antara tingkat support garis kuning bawah dan tingkat resisten pertama di sini. Ini adalah ruang transaksi yang sudah kita petakan untuk mingguan. Nah, selanjutnya kita petakan lagi, kita perkecil areanya ke dalam time frame harian. Nah, time frame harian kita memiliki harga resisten yang paling dekat, yaitu adalah minornya di sini. Ini adalah resisten daily, kemudian kita memiliki support daily di sini. Oke, jadi ruangnya semakin kecil. Oke, semakin jelas. Jadi harga kalau closingnya di atas akan mengisi yang ini, kalau dia closing yang di sini akan mengisi yang ini. Apabila harga closingnya di sini, dia mengisi ke sini, dan kemudian selanjutnya dia tidak mampu melewati resisten yang warna kuning ini, maka kemungkinan akan turun kembali. Tetapi apabila hari ini dia tidak berhasil juga melewati yang ini, kemungkinan dia juga akan turun untuk keesokan harinya ke daerah sini. Dan apabila di daerah sini dia tidak berhasil turun lagi, maka akan terjadi konsolidasi. Tetapi apabila closing harganya di bawah,
support minor ini, maka dia akan mengisi ke sini. Kalau berhasil lagi, dia akan mengisi ke sini. Nah, dengan demikian kita sudah membuat mappingan untuk emas. Oke, jadi yang di sini adalah support daily-nya, di sini adalah resisten daily-nya. Kemudian kita lari lagi ke 4 jam. Ke 4 jam ya. Kita ke 4 jam. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa harga emas itu sudah mengalami konsolidasi selama 3 minggu. Ini minggu pertama, itu minggu kedua, dan ini minggu ketiga. Dan selanjutnya ini adalah minggu yang keempat. Nah, kalau kita perhatikan, emas ini dalam konteksnya ini masih dalam konteks turun untuk koreksi dari kenaikan tahun 2020. Dan kita dapati hari ini harga terjadi gap up di sini, dan selama 16 jam, 16 jam ini, hampir 16 jam, harga belum kemana-mana. Jadi sementara resisten ini di sini sangat penting di sini, resisten yang ini. Jadi kita melihat bahwa harga emas itu belum ada gerakan untuk melewati yang di sini. Padahal pada minggu yang lalu dia sudah coba melewati resisten ini, ternyata belum berhasil. Oke, belum berhasil. Jadi harga masih berkonsolidasi di sini. Oke, jadi tingkat support dan resisten untuk 4 jam masih di tempat yang sama antara harga high dan harga low-nya yang di daily. Masih sama ya, kondisinya masih sama di situ. Oke, kemudian kita berangkat lagi ke 1 jam. Nah, ini adalah 1 jam. Kita lihat harga ini sangat saling timpa-menimpa antara yang beli dan yang jual. Jadi di sini kita melihat pasar ini sangat sepi sekali. Sangat sepi sekali, tidak ada tanda-tanda harga akan naik, juga tidak ada tanda-tanda harga mau turun. Jadi konteksnya di sini adalah harga mengalami flat di sini ya. Harganya itu mengalami flat. Nah, itu adalah cara pemappingan supaya kita bisa melihat rentangan harga yang mungkin bergerak ke atas berapa, ke bawah berapa. Jadi kita sudah membuat batas-batasannya. Oke, nah sekarang kita melihat trennya bagaimana. Kalau kita lihat trennya, minimal kita lihatnya di daily. Oke, teman-teman bisa melihat di sini bahwa yang seperti yang saya tunjukkan, harga ini sudah terkoreksi sampai di sini sudah 50%. Oke, sudah 50% di sini. Nah, kalau kita perhatikan dari total koreksi penurunan yang mengisi harga kenaikan dari bulan Juli, ini ada kenaikan bulan Juli, ini harganya lama sekali. Turun enggak, naik enggak, tapi memang turun ya. Nah, kita memiliki satu sudut pandang bahwa harga koreksi ini masih didominasi oleh seller. Ya, sellernya panjang-panjang soalnya ya. Soalnya panjang-panjang di sini. Nah, kemudian kalau kita perhatikan, sesudah penurunan yang pertama ini, harga itu cenderung sudah 2 kali mencoba, 2 kali ya, tes sekali, tes 2 kali, ini juga belum naik di sini. Jadi kemudian harga bawa turun. Ini juga konteksnya sama, harga dibawa turun. Dan sesudah candle besar ini biasanya, sesudah tren itu biasanya harga akan konsolidasi. Seperti yang di sini. Sesudah penurunan, harga konsolidasi di sini. Sesudah penurunan ini, harga konsolidasi juga di 3 minggu di sini. Oke, nah sesudah penurunan yang ini, harga juga konsolidasi lebih dari 3 minggu. Mungkin di sini sudah 4 minggu ya. Yang ini ya, lama sekali di sini ya, baru terjadi penurunan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah biasnya. Biasnya di sini adalah turun. Oke, biasnya di sini turun. Nah, biasnya yang di sini juga turun. Biasnya yang saya maksud adalah kecenderungannya, swingnya ya, swingnya ke bawah. Nah, sekarang yang di sini rata. Jadi belum kasih signal ini harga akan naik atau akan turun. Jadi kuncinya ini masih dalam konteks sideways ya, masih sideways. Nah, penurunan yang tertahan di sini itu bukan semata-mata tanpa sebab akibat. Tapi kalau teman-teman perhatikan dari 2 candle sini, ini merupakan key level ya, kunci. 2 candle kecil ini adalah kunci.
Karena sesudah candle pertama turun, kemudian sideways dan turun, harga berhenti 8 jam di sini. Berapa? 2 hari di sini, baru dia melanjutkan. Kemudian dia tutup. Maka perhitungan dari yang turun ini, dua hari, itu sudah dimakan 1 hari. Berarti posisinya draw, seimbang di sini. Posisinya draw, seimbang di sini. Maka dia itu menjadi level kunci. Sehingga ketika harga turun, dia akan tertahan di sini. Sama halnya nanti harga naik, dia akan tertahan pada candle yang di sini ya. Tertahan di candle yang di sini. Karena di sini terjadi keseimbangan. Ataupun kalau dia mampu lewat, dia akan tertahan di sini. Jadi di sini pertama atau yang di sini. Kalau sekuat-kuatnya, nanti dia akan juga tertahan di candle yang ini. Jadi fokusnya yang paling penting di sini adalah candle kecil. Oke. Dari sekian banyak candle, dari ukuran bodinya, yang paling utama adalah candle kecil, karena disitulah terjadi keseimbangan harga. Oke. Tetapi kalau kita lihat, kita paksakan juga, maksudnya kita paksakan untuk entry dengan kondisi demikian, sebaiknya itu dihindarkan. Nggak usah dipaksa untuk masuk dengan kondisi harga yang sedang sideways seperti ini. Nah, kalau kita menggunakan alat bantu, misalnya menggunakan MACD, ini konteks dari emas ini masih dalam konteks koreksi, karena histogramnya itu masih berada di bawah 0, jadi masih lebih cenderung turun. Oke, masih lebih cenderung turun. Tetapi pergerakan harga ini masih tertahan oleh rata-rata pergerakan 200 hari. Nah, yang merah ini adalah MA 200 hari, masih tertahan secara dinamis. Jadi belum ada terobosan yang besar di sini. Oke. Nah, sekarang saya kosongkan chartnya. Ini sudah bisa apa ya? Bisa diterima ya. Sekarang kita kosongkan chartnya atau saya buka chart yang baru supaya nggak hilang. Alasannya sekarang ya, alasannya. Sekarang kita cari alasannya. Kebanyakan orang kan kalau analisa kan mengharapkan mencari titik entry-nya di mana, titik entry-nya di mana. Nah, titik entry sebenarnya menurut hemat saya cuma ada 3 jenis ya. Menurut saya itu ada 3 jenis, yaitu breakout entry, kemudian pullback entry, ataupun menggunakan reversal entry. Atau nanti bisa menggunakan continuation entry. Tapi yang paling umum adalah breakout entry. Ya, artinya harga sudah terjadi breakout baru lakukan entry. Atau dia sudah breakout seperti ini, nanti ketika terjadi pullback atau retest kembali di sini baru melakukan entry ulang, re-entry di sini untuk ambil posisi buy-nya di sini. Ini entry kedua atau entry breakout di sini. Buy di sini atau tunggu harga kembali secara konservatif untuk ambil posisi buy kembali di sini dengan harapan harga akan naik lagi seperti ini. Yang perlu digarisbawahi bahwa harga yang belum breakout di sini itu belum menandakan harga akan naik, gitu ya. Nah, kalau dilihat dari 4 jam nih harga kan masih berkonsolidasi di MA 200 dan ini ruwet sekali kalau kita lihat ya, harga ini masih di antara MA, itu menandakan ya harganya ini memang masih sideways gitu ya. Masih sideways. Oke. Ini emas ya. Nah, sekarang kita larinya ke indeks. Terus apa hubungannya emas dengan indeks? Nah, karena emas itu kan didasarkan perbandingannya dengan dolar ya. Jadi kalau dolarnya menguat, itu nggak bagus buat emas. Misalnya dolarnya naik ini itu nggak bagus buat emas. Tetapi kalau dolarnya turun, harga emas bisa naik. Nah, itulah adalah perbandingannya. Nah, sekarang kita berada di indeks dolar. Jadi kita mulai dari komoditas ya. Karena kalau harga komoditas yang naik biasanya itu akan membuat harga lebih mahal. Harga yang lebih mahal biasanya itu
akan menyebabkan inflasi gitu ya, terhadap barang itu akan menjadi inflasi. Jadi mungkin nanti emas emas antamnya naik gitu ya, dengan syarat berapa naik gitu, biasanya gitu. Kalau dolarnya turun biasanya emasnya naik, biasanya begitu ya. Tapi kalau dolarnya naik, biasanya emasnya turun. Itu adalah hubungannya. Nah, ini adalah USD Index yang biasanya digunakan untuk mengukur kekuatan mata uang luar, terutama terhadap pasangan mata uang Euro USD, karena dia hampir 67% ya, melakukan perbandingan tertimbang pada mata uang US dollar. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini adalah harga rendah tahunan. Ini adalah harga rendah tahunan. Nah, harga yang turun selama masa pandemi, harga turun. Kenapa harga US dollar turun? Karena bank sentralnya Amerika itu mengucurkan banyak dana talangan bantuan untuk resesi ekonomi yang disebabkan oleh COVID-19. Jadi, bank-bank itu mengucurkan stimulus untuk mendongkrak perputaran ekonomi. Bahkan mereka mengeluarkan cek yang 1 bulan bisa mencapai 1.200 per orang untuk membantu warganya ya, terutama yang kena PHK. Jadi dengan demikian itu mereka akan biasanya mencetak dolar lebih banyak. Nah, situasinya sangat kacau. Biasanya mereka juga akan cenderung membantu masyarakat dengan pinjaman murah, kreditnya murah, sehingga suku bunganya diturunkan. Nah, sekarang kan kita tahu ya, suku bunga Amerika itu mendekati 0, dari antara 0 hingga 0,25% per tahun, jadi sangat kecil sekali. Fungsinya apa? Fungsinya supaya banyak usahawan bisnis yang meminjam kepada bank dengan bunga kecil, dan bank mengharapkan mereka dapat mengembangkan dana tersebut untuk menciptakan lapangan kerja dan sebagainya. Dengan demikian, kalau orang memiliki pekerjaan, memiliki upah, maka roda ekonomi akan berputar. Tujuannya seperti itu. Kalau roda ekonomi berputar, maka daya beli masyarakat menjadi tinggi. Dengan demikian, kalau sudah mulai bagus, akan terjadi inflasi, kenaikan harga. Nah, disitulah bank mulai menaikkan suku bunga. Biasanya begitu strateginya ya. Nah, sekarang kita compare ke US dollar, dari kita lihat kan emasnya nggak kemana-mana, di situ-situ aja kan. Nah, sekarang kita melihat US dollar indeks ini mendekati harga rendah tahunan, khususnya di tahun 2018. Ini adalah 2018. Nah, dari bulan Januari kita melihat harga indeks ini mulai menguat. Oke, biasanya kalau teman-teman perhatikan ya, kalau ini baru ada satu support, harga tuh nggak langsung jebol, jarang terjadi ya, meskipun ada. Sama halnya misalnya di sini adalah harga tertinggi. Ketika harga naik tertinggi di sini, dia mencoba menyamai, biasanya dia nggak langsung jebol, jarang sekali terjadi. Mestinya ada 2 kali, seperti ini ya, ini ke sini. Dia samakan turun dulu, baru yang ketiga dia ternyata berhasil. Yang di sini juga sama, 1, 2, 3, di sini yang ketiga baru dia berhasil. Nah, mudah-mudahan ini sama. Oke, nyentuh pertama ini belum, biasanya dia akan naik dulu, baru yang ketiga kali mungkin jebol. Nah, sudah berarti indeks itu akan turun gitu ya. Jadi menurut saya dari data chart yang kita lihat ini, US dollar ini belum akan turun lebih lanjut untuk bulan Februari ini. Oke, belum akan turun, masih akan coba koreksi dari penurunan ini. Oke, jadi ini adalah kita lihat pergerakan harga pada bulan November. November turun, ini adalah Desember. Desember harga bulannya buka di sini. Dan kalau kita lihat dari Desember, kemudian Januari, harga ini masih bergerak di antara kisaran candle yang merah ini. Ini candle merah ini ya. Jadi rentang range-nya ada di sini. Rentang range US Index itu ada di sini untuk hitungan bulanan ya.
untuk hitungan bulanan ada di sini. Nah, sekarang kita masuk ke weekly. Ini adalah weekly ya. Nah, weekly kita melihat karena ini minggu pertama ini kan kita belum tahu ceritanya selesainya di mana ya, karena masih tersisa 4 hari ke depan. Oke, yang jelas kenaikan harga indeks ini akan tertahan di level ini. Tertahan di sini ya. Tertahan. Tertahan, mungkin nanti dia akan terjadi penurunan lagi. Kalau naik pun akan tertahan sampai di sini. Nah, sekarang kalau kita lihat rata-rata harga candle weekly ada di sini. Rata-rata di sini ada open, di sini ada harga low, di sini ada harga open. Jadi ini akan menjadi support yang paling dekat yang ada. Ya, ini menjadi batasan supportnya di sini. Ya, untuk weekly ya. Untuk weekly ini batasannya. Kemudian pada bagian atas yang paling dekat adalah yang candle yang ini. Ini adalah resistennya. Resisten weekly ya. Resisten weekly. Oke, saya kasih warna yang berbeda. Oke, di sini, kemudian bagian bawah. Jadi ini adalah resisten dan supportnya untuk weekly. Kemudian kita perkecil lagi range-nya. Oke, ini adalah daily ya. Daily kita lihat ini sih masih rata di sini. Jadi kuncinya ada di sini. Teman-teman, kuncinya ada di susunan candle kecil ini. Oke, kuncinya ada di sini. Apabila level harga ini, level kunci ini berhasil dia closing di atas, maka kemungkinan US Index ini akan naik sampai di sini. Oke, habis itu baru akan terjadi koreksi lagi. Seperti ini. Tetapi dari pola harga yang kita lihat ini, sepertinya dia membentuk inverted head and shoulder ya. Di sini. Di sini ada bahu kirinya, ini ada kepalanya, ini di sini ada bahu kanannya. Jadi sementara tertahan di level 90-93. Dia mesti melewati ini susah, karena candle kecil ini, kalau dia mau lewat, dia tuh butuh tenaga besar. Kalau tenaganya nggak besar, nggak bakalan lewat. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, candle yang ini sudah coba lewat, tapi masuk ke bawah. Candle yang ini coba lewat, tapi masuk ke bawah. Candle yang ini sekarang coba lewat. Kalau tidak ada katalis atau pendorong yang membuat indeks untuk menguat, maka harga akan tertahan di sini dan kemudian akan terjadi koreksi lagi kembali ke bawah. Gitu ya. Jadi kalau tidak ada yang menyebabkan harga naik melewati ini, dorongannya ini nggak akan naik karena sangat sulit untuk melewati candle susunan candle kecil ini. Sebagai contoh, saya kasih sebagai contoh ya. Sebagai contoh kita ambil contoh supaya apa yang saya sampaikan bisa cukup dimengerti ya. Kita cari susunan candle yang kecil. Yang seperti contoh tadi ya. Misalnya ini ya. Ini ya. Saya tarik di sini. Nah, di sini sudah coba lewat, nggak berhasil. Sini coba lewat, nggak berhasil. Sini coba, nggak berhasil. Di sini coba berhasil lewat. Kalau sudah lewat berarti naik. Naik, nanti dia akan kembali lagi. Candle kecil ini. Karena di sini adalah letak keseimbangan harga. Letak keseimbangan harga ya. Sehingga ketika harga turun kembali, ini adalah potensi bagi kita untuk mengambil posisi ke atas. Mengambil posisi kembali ke atas. Karena dia menjadi titik keseimbangannya di candle kecil ini. Itu yang saya maksudkan. Nah, sekarang kita larinya ke 4 jam. 4 jam ya. 4 jam ini juga belum menunjukkan bahwa harga akan lewat. Karena yang sudah kita buat di sini, kita akan mengintip turning point-nya di sini. Apakah nanti itu akan membentuk pola turun? Pola turunnya nanti bisa seperti pola-pola seperti ini ya. Engulfing lah, inside down lah, seperti ini pola-pola turunnya ya. Diperhatikan nanti pola-pola turunnya bisa seperti ini nanti. Karena kita sudah membuat pemappingan. Biasanya
akan menjadi fokus kita. Di sini akan terjadi pola turun nggak? Kalau terjadi pola turun, ya nanti dia akan turun. Pada 4 jam, di sini kita bisa membuat batasan lagi. Ini adalah minor support-nya. Di sini ada candle kecil, teman-teman perhatikan. Oke, ada candle kecil di sini juga ada candle kecil. Makanya harga tertahan di sini. Seperti yang saya bilang, untuk melewati candle kecil ini butuh tenaga besar seperti candle yang satu ini. Wah, besar ini, lewat dia. Baru dia naik. Dia kembali untuk buy, kembali untuk buy. Itu untuk ukuran 4 jam. Untuk ukuran yang lebih besar, untuk daily, di sini. Jadi setiap frame itu ada ya, setiap frame itu ada, setiap periode itu ada. Oke, itu untuk indeks. Jadi kalau dia nggak berhasil melewati 90-93 ini, closingnya di atas, dia nggak akan naik. Nanti akan turun lagi. Oke, itu hubungannya. Makanya kalau kita perhatikan, emas itu belum naik-naik karena hari ini indeksnya ini berangkat naik di daerah resisten. Kalau kita perhatikan ke emas ini ya masih stay di sini. Masih stay di sini. Kalau indeksnya nanti naik, indeksnya berhasil lewat, ya sudah, berarti emasnya turun nanti. Atau nanti indeksnya nggak berhasil lewat, ya kemungkinan emas akan sideways di sini, masih akan sideways. Tapi kalau dia closingnya di atas ya bisa naik, nanti akan ketemu lagi di sini. Teman-teman bisa lihat ini kumpulan candle kecil akan menjadi terminalnya dari harga ini, akan sampai di sini. Itu indeksnya ya, larinya ke emas, ke indeks ya, emas ke indeks. Nah sekarang kita lihat ke korelasinya dari emas kita ke indeks, kemudian kita lihat ke euro. Ini ke mata uang ya, kita ke mata uang. Nah kita lihat secara bulanan, posisinya sama dengan indeks tadi. Jadi ini adalah cerminnya ya, cerminnya di sini. Jadi dia selalu terbalik. Oke, dia selalu terbalik. Ini bulanan. Saya bersihkan chartnya dulu. Oke. Nah ini bulanan dengan pola yang sama, pola naik. Ini bulanan dengan pola yang sama untuk turun. Ya, ini adalah korelasinya dan ini sudah sampai di sini. Ini juga sudah sampai di sini. Polanya persis sama, tidak jauh berbeda polanya. Ini naik 3 candle, 3 bulan. Yang di sini 4 bulan, ini 4 bulan, koreksi 2 bulan di sini 2 candle putih, ini koreksi 2 bulan candle merah. Kemudian dia melanjutkan 2 bulan. 2 bulan turun, di sini 2 bulan naik, kemudian bulan Januari coba naik 1 candle, ini bulan Januari coba turun 1 candle. Nah, persis sama, kita membuat batasannya untuk euro, saya gunakan warna merah. Warna merah ini adalah batas dari harga bulan Desember, opennya candle Desember. Yang di sini juga bulan Desember. Harga rendahnya bulan apa ini saya nggak tahu. Nah, di sini ada shadow. Ini adalah support yang paling dekat yang kemarin. Ada shadow ya. Makanya harga terhenti di sini. Nah, di euro juga sama. Di sini. Bisa dilihat ya. Sama ya. Jadi kemungkinan turun euro adalah sampai di garis ini. Menyamakan ya. Karena prinsipnya adalah harga itu selalu akan mencoba memakan candle lawannya. Melewati candle lawannya. Kalau berhasil lewat. Kalau nggak berhasil ya mantul. Oke. Coba kita balik aja seperti itu. Sekarang kita buka ke weekly. Tampilan di weekly sama-sama sama ya. Ini pola naik, di sini ada satu candle kecil weekly yang menghalangi harga naik. Bisa lihat di sini, candle kecil ini penahan ini. Dan yang di euro juga sama, candle kecil ini menahan harga untuk turun.
Kelihatan ya? Nah, sekarang kita berangkat ke daily. Di indeks daily, kemudian di euro daily. Oke. Sama ya, daily sama daily ya. Nah, sekarang saya kasih batasan di sini. Ini adalah support daily-nya. Saya kasih warna biru. Di sini adalah resisten daily-nya yang pernah dia coba di sini ya, biar kita bikin rata aja. Jadi pergerakan euro yang melampaui di sini akan cenderung turun untuk menutup candle open bulanan, karena bulanan dimulai dari candle ini. Ya, bulanan dimulai dari candle ini. Jadi kemungkinan harga kalau melewati ini akan turun ke sini. Sama dengan yang indeks, kalau dia berhasil lewat dia akan sampai ke sini. Tetapi saya ragu harga akan turun dalam 1-2 hari ini. Saya ragu buat euro akan turun dalam 1 hari ini. Demikian juga dengan indeks, saya ragu bahwa dia akan naik dalam 1-2 hari ini. Karena pada hari Kamis atau hari Rabu atau hari Jumat nanti itu kan ada laporan kerja. Pada hari Rabu itu adalah laporan penambahan jumlah pekerjaan yang tersedia pada hari Rabu atau yang biasa kita kenal dengan ADP. Dan pada Jumat itu laporan upah di luar dari pertanian atau yang biasa kita kenal dengan non-farm payroll. Kemudian ada data pengangguran, unemployment change, ya, perubahan tingkat pengangguran. Jadi kemungkinan untuk minggu ini sebelum hari Jumat ini harga masih akan berkisar di daerah sini. Makanya saya bilang saya ragu ini dalam 1 hari ini akan turun. Sama dengan ini. Jadi memang kelihatannya ada peluang bagi euro untuk berkonsolidasi. Biasanya ya, ini menurut satu kebiasaan yang biasa saya lihat. Kalau harga yang tidak menemukan momentum untuk melanjutkan penurunan, pada umumnya dia akan kembali ke harga di mana dia buka, yaitu bulan Februari. Hari ini, biasanya harga akan kembali lagi ke sini. Biasanya ya. Berarti untuk indeks, penurunan juga bisa terjadi kembali ke daerah sini. Entah hari ini, entah besok. Biasanya begitu. Oke. Kemudian kita berangkat ke 4 jam. 4 jam di indeks kelihatan. Di sini euro juga 4 jam kelihatan. Oke, jadi sekarang kita mencoba melihat momentum ya. Kita mencoba melihat momentum. Misalnya kita gunakan indikator RSI lah ya. RSI 14. Kita gunakan indikator RSI, indikator relatif sama-sama 14. Supaya punya perbandingan ya, bisa dilihat. Nah, untuk euro ini memiliki sudut bias yang cenderung menurun pada minggu yang lalu. Tetapi di sini juga dia memberikan bias menaik yang dia break tadi pagi. Sama dengan indeks, dia memberikan sudut kemiringan naik sebelumnya dan sekarang rata di sini. Kalau kita berdasarkan pada RSI, ini euro minggu lalu kecenderungannya berada di bawah level 0. Berarti tekanan jualnya lebih besar daripada beli. Dan harga ini masih berada di bawah 0. Sedangkan pada indeks, dorongan buy-nya itu ada di atas 0. Gitu ya, di atas 0. Oke, itu yang weekly, daily. Di 4 jam kita kembali ke daily, kita lihat ini rata-rata RSI berada di bawah 50. Berarti ini cenderung sentimen yang negatif. Cuma masalahnya di sini adalah level support. Gitu ya. Kalau disuruh untuk nge-sell sekarang itu nggak cocok. Nggak cocok buat sell-nya sekarang. Walaupun sentimennya negatif karena di sini adalah level support. Di mana harga sering terjadi reject, mantul.
Sama dengan yang sini, walaupun di atas 50 memberikan indikasi harga cenderung naik, sentimen lebih kepada arah positif, tetapi belum ada katalis yang membuat euro untuk turun atau indeks untuk naik. Belum ada. Ini hanya gambaran dari indikator aja. Jadi kalau kita lihat secara price action, ini belum akan naik. Kalau sebelum dia jebol ya saya lebih cenderung untuk menunggu, gitu kan? Dan lagi pula kalau kita perhatikan, teman-teman lihat ini baru membentuk satu high di sini. Ini membentuk satu high saja. Yang di sini juga membentuk satu low, yaitu kepalanya tadi di dalam pola inverted head and shoulder. Tetapi apabila saya tarik garis ini baru nyentuh gitu loh, belum jebol. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Ini pas di sini, di sentuhan ketiganya. Jadi masih cenderung lebih flat, mendatar daripada naik. Untuk indeks ya. Oke. Nah, sekarang sudah apa namanya? Untuk kalau teman-teman perhatikan di 1 jam untuk euro, ini bisa aja nanti dia mantul nih ke atas. Bisa ya, bisa naik ke atas. Kembali ke harga pembukaannya sini, bisa. Demikian juga dengan indeks, bisa kembali ke awal pembukaan. Oke, yang penting dia nggak boleh lewat dari sini. Jadi kalau polanya terbentuk seperti ini, ada kecenderungan harga itu akan kembali ke awal pergerakan yang opennya ya. Oke, kita sudah dari emas, kemudian kita sudah melihat ke indeks dan kita sudah melihat kepada Euro USD yang memiliki pengaruh yang paling besar terhadap USD index ya. Nah, sekarang kita melihat ke saham. Kita lihat ke saham ya. Jadi patokan sahamnya kita gunakan untuk ini karena ini berkaitan dengan dolar. Kita gunakan SP500 ya, dari indeks saham gabungan dari industri. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, karena satu kebijakan dari Fed yang berusaha untuk mempertahankan tingkat suku bunganya tetap mendekati 0 hingga 0,25, itu membuat harga saham rata-rata naik. Karena banyak industri yang mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Sehingga dananya itu berputar. Dan biasanya pasar saham langsung bereaksi, wah ini banyak dana gitu ya. Biasanya harga saham itu akan cenderung naik. Nah, harga saham yang naik terlalu tinggi itu tidak baik juga buat emas. Karena saham lebih liquid. Sehingga orang justru biasanya menjual emas dan lebih fokus kepada harga saham. Karena rata-rata harga saham global itu naik sesudah pengucuran stimulus besar-besaran. Sampai dengan hari ini masih naik. Dan kita melihat sekarang SP500 atau di platformnya Hot Forex adalah US500. Ini sedang mengalami koreksi. Jadi dia tuh belum turun. Ya, ini masih dalam konteks tren naik. Jadi kalau saham naik, berarti banyak uang yang dipakai untuk membeli saham. Nah, biasanya komoditas itu menjadi melempem, tidak kemana-mana, bahkan bisa menurun. Dan kalau harga saham naik, itu akan berakibat pada dolar yang melemah. Karena semakin banyak yang masuk ke saham, itu biasanya nilai dolar itu semakin kecil, jadi akan tertekan, apalagi ditambah dengan suku bunga yang kecil. Maka dolar itu akan semakin tertekan. Makanya kita melihat posisi indeks dolar itu berada di posisi bawah. Kan nggak kemana-mana kan, karena dia tertekan. Dan ini polanya, pola dari indeks dolar sebenarnya hampir sama dengan yang ini. Perhatikan nggak, hampir sama nggak yang ini? Dengan yang sekarang.
Hampir sama ya. Hampir sama. Hampir serupa. Ada usaha untuk coba naik gitu ya. Tetapi masih di dalam tren turun yang kuat. Oke, itu indeks. Tadi kita lihat ke US 500. US 500 itu adalah kebanyakan saham industri dan biasanya dia akan bergejolak pada jam-jam Amerika buka. Ini masih pre ya, market pre ya. Sebelum market Amerika ini market Asia sama market Eropa. Jadi belum masuk ke market Amerika sebenarnya. Oke, dan kita akan melihat sesi Asia dan sesi Eropa sudah naik. Nah, selain dari yang saya sebutkan tadi, ada lagi satu yang mempengaruhi, yaitu biasanya adalah obligasi. Kalau teman-teman yang mempunyai platform dari forex, platformnya di MT5 ya, MT5 itu bisa melihat harga obligasi. Cuma yang ditampilkan di sini adalah harga obligasi 10 tahun temponya. Cuma biasanya yang menjadi acuan itu adalah surat hutang negara, obligasi atau biasa disebut dengan treasury. Treasury itu untuk jangka waktu 30 tahun. Nah, itu biasanya yang dijadikan ukuran. Nah, biasanya kalau suku bunga turun, biasanya obligasi itu naik. Tapi kalau suku bunga naik, biasanya obligasi itu turun. Karena kalau bank itu meningkatkan suku bunga, berarti inflasi sudah tinggi biasanya. Sehingga dia tidak membutuhkan banyak biaya untuk yang dijual, surat utang yang dikeluarkan negara untuk dijual untuk membiayai proyek-proyek pemerintah, dia tidak terlalu membutuhkannya. Biasanya dengan kenaikan suku bunga, harga obligasi akan turun. Oke. Nah, kita melihat ini obligasi dari kemarin ini kan suku bunganya kecil ya, hampir mendekati nol. Makanya dia naik terus. Karena pemerintah butuh banyak duit untuk membiayai stimulus, untuk biaya macam-macam lah. Dia perlu duit, dia keluarkan mah surat utang negara, surat utang negara beberapa jenis untuk mendapatkan uang untuk membiayai programnya. Sehingga ini obligasi menjadi naik, kemudian saham ikut naik, kemudian komoditas juga naik, tapi tertahan komoditas, kemudian dolar pasti melemah. Nah, selain yang menjadi acuan untuk komoditas, ya teman-teman bisa melihat komoditas yang lain, entah itu tembaga, palladium, dan sebagainya ya. Itu biasanya dijadikan satu acuan di dalam analisa intermarket. Oke, tanpa terasa kita sudah 1 jam saya ngomong ini. Nah, apakah ada yang mau bertanya? Apakah yang saya sampaikan itu cukup jelas, bisa dipahami, atau masih ada yang mengganjal di hati? Silakan yang mau bertanya. Oke, jelas ya, sudah jelas ya. Jadi antara pasar yang satu dengan pasar yang lain itu selalu memiliki hubungan. Selalu biasanya dimulai dari pasar komoditas dulu. Jadi acuannya di komoditas dulu. Kalau komoditas naik, aksi garong saham GameStop Amerika, Pak. Kenapa? Itu saham gorengan itu karena sudah 8 tahun nggak naik-naik harganya. Jadi banyak orang yang sengaja lebih memiliki banyak posisi jual ya, short selling ya, biasa short selling. Jadi harganya sudah 8 tahun tuh nggak naik-naik. Jadi ada sekumpulan orang di ruang chatting ya, di ruang chatting Reddit namanya itu. Mereka sepakat itu hembuskan isu ini harganya nggak bakalan naik, harga bakalnya nggak naik. Tapi mereka justru membeli gitu ya. Sampai banyak hedge fund itu, ada hedge fund yang sampai ruginya sampai 53%. Itu hedge fund besar loh. Kena getahnya juga gitu loh. Itu saham gorengan biasanya. Itu bukan cuma GME sih, ada beberapa lagi ya. Beberapa saham kalau nggak salah ada 8 saham itu yang kategori itu saham short itu. Memang kebanyakan orang jual, nah posisi jual daripada beli biasanya gitu. Karena diprediksi itu nggak bakalan naik ya gitu ya.
Makanya itu digoreng itu. Oke, makanya harga saham juga pengaruh sih. Ya, untuk sekarang harga perak itu juga menurut saya ini harga perak ini karena kemarin tuh ada postingan di media sosial yang menyuruh para pemain retail untuk memborong perak. Makanya eh, perak hari ini yang paling berjaya ya. Untuk perak ini nanti bisa dilihat di fisbis.com eh, ini kalau kita lihat ke future, bentar sorry. Kita lihat ke mana ya? Saya lihat. Nah, ini dalam satu hari ini silver sudah naik 11%. Silver sudah naik 11% ya. Ini yang paling mentereng karena kemarin tuh ada seperti itu, ada seperti propaganda di media sosial untuk suruh pemain retail untuk borong itu. Lebih kepada itu sih, digoreng sih harganya. Bukan benar-benar naik karena kebutuhan ya, bukan sales. Karena kan silver itu kan digunakan untuk industri, bukan untuk apa. Dan memang harga silver ini sebenarnya jauh lebih tinggi persentasinya dibandingkan dengan emas ya. Kalau diukur rasionya ya. Harga silver itu lebih tinggi daripada emas kalau diukur dari rasio penggunaannya. Oke, dan yang paling, nah ini paling jelek. Nah biasanya kalau untuk mengukur ketakutan saham, ini biasanya orang tuh melihat fix ya, volatilitas indeksnya ya. Biasanya melihat ke sini. Tapi nanti kalau ada waktu nanti saya juga buat satu webinar untuk khusus untuk fix. Dan kemungkinan saya punya pikiran untuk memasukkan bagaimana cara trading indeks saham gabungan pada bulan-bulan berikutnya, bagaimana kita mengenal Nasdaq itu apa, bagaimana kita transaksikannya, perusahaan-perusahaan apa yang bergabung di dalamnya. Tapi jujur aja sih ya, kalau untuk trading indeks saham gabungan di tengah antusiasme pasar yang begitu besar itu asik sekali. Makanya itu mata uang kan sideways semua kan, semuanya pikirannya itu larinya ke itu, ke komoditas, ke indeks saham, larinya ke sana semua. Karena uang itu katanya nggak pernah tidur, selalu mencari pengembalian yang lebih besar atau yield yang lebih besar. Nah, hari ini yang terjadi gilaan ini hari ini adalah XRP. XRP hari ini luar biasa naiknya. Itu pump and dump itu nama biasanya. Itu istilahnya pump and dump ya. Hari ini bergerak luar biasa. Teman-teman bisa lihat di XRP hari ini ya. Itu ngeri, saya lihat sih ngeri lah. Kemarin sempat ada kasus rasnya itu ya. Ini hari ini kayak komet nih. Hari ini kayak komet naiknya. Nah, itu ya, lepas landas ini. Tapi kemarin enak sih belinya di sini waktu dia masih rendah di sini. Waktu terkena kasus ini sebenarnya kalau tahan itu paling tahan sebulan udah cuan. Oke, saya pikir cukup ya untuk hari ini ya. Masih ada yang mau mengajukan pertanyaan sebelum kita tutup? Mas Budi? Oke, terima kasih untuk Mas Ardi, Mas Budi, dan Mas Satrio yang sudah bergabung pada malam ini. Saya berharap bahwa apa yang di-sharingkan ini boleh sama-sama yang lain lah ya bertumbuh. Oke, untuk saham boleh. Ini asik sekali sebenarnya, ini adalah materi yang sangat asik sekali dan kita tidak membutuhkan seharian penuh untuk bertransaksi. Kalau kita lebih fokus kepada saham-saham Amerika ya kita hanya stay tune-nya pada jam-jam 9 malam baru trading. Kalau pagi, sore nggak usah trading lah, di jam sibuk dia aja kita trading.
Kalau kita pengennya trading sahamnya Eropa, kita cukup jam 2 aja. Jadi kita lebih waktunya lebih terfokus sih, lebih disiplinnya di sana. Lebih asiknya di situ. Oke, baiklah. Selamat malam teman-teman sekalian, dan pada minggu depan jangan lupa untuk bergabung kembali dengan topik yaitu pembahasan tentang indikator yang menurut saya sangat bagus, yaitu adalah indikator ADX, karena dengan indikator ini kita bisa membaca momentum, kapan tren itu dimulai, kapan akan berakhir, di mana kondisi tren yang sedang sehat, di mana tren yang lagi nggak ada momentum, di mana tren yang sedang ekstrim. Jadi dengan indikator itu kita akan lebih gampang untuk menentukan keputusan jual dan beli di situ. Kalau kita pada dasarnya menggunakan alat bantu seperti ADX. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir pada malam ini. Sampai jumpa dan selamat malam. Terima kasih.